Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Lalu Ananda, NIM 304017000061. Sebelumnya, video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Bapak Muhammad Saiful Zamrudi. Adapun tugas yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan secara singkat proses manajemen strategi, yaitu menetapkan visi, misi, dan juga tujuan perusahaan, di mana pada tahap ini disebut sebagai perumusan strategi yang merupakan tahap awalan dalam melakukan proses manajemen strategi. Kemudian, pengamatan lingkungan. Pengamatan ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan juga lingkungan internal. Lingkungan eksternal. Hal yang dapat dilakukan seperti mengidentifikasi arah tren, seperti lingkungan sosial budaya, ekonomi, teknologi, maupun politik, yang dapat atau akan mempengaruhi di masa yang akan datang. Lebih lanjut seperti analisis pasar, kompetitor, komunitas, supplier, kebijakan mikro, dan makro. Kemudian lingkungan internal. Hal yang dapat dianalisis seperti kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, aset penunjang aktivitas, situasi lingkungan, dan kapabilitas lainnya. Kemudian yang ketiga, perumusan dan pemilihan strategi. Melalui analisis peluang sekaligus ancaman dari lingkungan berdasarkan kekuatan dan kelemahan perusahaan sebagai proses perencanaan jangka panjang yang efektif dan juga efisien. Yang menyangkut visi dan misi. Tujuannya menentukan visi dan misi jangka pendek dan juga panjang untuk perusahaan. Kedua, tujuan dan arah strategi perusahaan. Dalam menyusun tujuan tersebut harus diperhatikan baik dari sisi waktu, kualitas, dan juga kuantitas. Yang keempat, implementasi strategi. Pada tahap ini, dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, struktur, organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan anggaran, mengembangkan sistem informasi, serta menggabungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Dan yang terakhir, 5. Evaluasi kinerja dan pengendalian atau tindakan koreksi. Tahap evaluasi terhadap seluruh aktivitas perusahaan, apakah sudah berjalan sesuai dengan perencanaan strategi yang dipilih, menggunakan metode analisis perbandingan kondisi pencapaian aktual yang diinginkan, dibandingkan dengan perencanaan awal. Dan kemudian lanjut ke tugas kedua, yaitu mengenai keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah suatu kondisi di mana perusahaan lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Perusahaan berhasil menetapkan strategi penciptaan nilai, melakukan sesuatu yang lebih baik dibandingkan perusahaan lain, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Dan yang terakhir yaitu macam-macam keunggulan kompetitif, yaitu superior in price. Keunggulan kompetitif karena harga. Harga di sini tidak selalu harus lebih murah, boleh lebih tinggi, tetapi pelanggan harus merasakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan dengan harganya. Kemudian superiority, quality, and design. Keunggulan kompetitif karena kualitas dan desain yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Dan ketiga, superiority in customer responsiveness. Keunggulan kompetitif karena perusahaan mampu merespon kebutuhan dan keinginan customer. Dan yang terakhir, superiority in innovation. Keunggulan kompetitif karena inovasi yang terus-menerus dilakukan oleh perusahaan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.